Dulu kantin-kantin kita mau baik operasi juga pakai PVC. Memang rata-rata dia jual tukar duit, ini sama kayak dapat beras kupon itu lah. Jadi satu kartu dijual 4.000, 5.000, ambil cashnya dia. Kita nggak tahu kalau itu ada oknum terlibat, kita pasti pecat. Dengan tegas Ahok menyatakan akan memecat jika ada oknum kepala sekolah yang terlibat dan mengancam akan mempidanakannya. Dari Jakarta, Regina Indriani, Taufik Murhafan, TV One mengabarkan. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram ketika mengetahui ada oknum yang menyalahgunakan kartu Jakarta Pintar atau KJP. Namun Basuki tidak mencabut kepemilikan KJP tersebut dan hanya memblokirnya saja. Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa penyalahgunaan bisa saja terjadi pada suatu sistem dan pada kasus penyalahgunaan KJP yang dilakukan oleh operator SPBU, ia menyampaikan bahwa KJP diberikan kepada orang tua agar anak-anak bisa menabung. Basuki Cahayapurnama menegaskan pelaku penyalahgunaan KJP akan diproses secara hukum. Namanya penyalahgunaan itu pasti terjadi di mana-mana dan di semua sistem. Makanya dari antara semua sistem yang kita pilih, akhirnya kita memilih sistem dengan kartu ATM dan tidak boleh transaksi kontan. Kita bisa bayangin dulu, ketika bisa tarik kontan, misalnya nama saya itu Basuki Cahayapurnama, dia bikinin satu kartu ATM. Nanti Basuki T Purnama 2 ATM, BT Purnama 3. Nama saya aja bisa kombinasi 5 ATM. Nah ini yang terjadi, orang bisa ambil, dia nyolong. Saya dikasih satu, 4-nya dia yang narik. Nah sejak itu kami mulai ubah, ini harus belanja. Dulu kwitansi, wajib beli pakai kwitansi. Hampir semua anak-anak itu orang tua itu membuat kwitansi palsu. Dengan sistem palsu, berarti kita bukan menolong anak, ngajarin orang mencuri. Terus kalau sisa kok nggak mau dibelanjain, itu duit kembali. Ya dia pasti akan bohong. Padahal kan seorang anak bisa aja tasnya masih bagus, bukunya dari abangnya, kakaknya kasih ke dia. Nah kalau dengan sistem ini, kita pengen dia belajar menabung. Kalau dia nggak bisa tarik kontan, dia belanja, sampai tahun depan kalau dia hemat, begitu dia naik kelas, sisa uang di dalam ATM ini boleh dia tarik menjadi. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama geram ketika mengetahui ada oknum yang menyalahgunakan kartu Jakarta Pintar atau KJP. Namun Basuki tidak mencabut kepemilikan KJP tersebut dan hanya memblokirnya saja. Basuki Cahayapurnama mengatakan bahwa penyalahgunaan bisa saja terjadi pada suatu sistem dan pada kasus penyalahgunaan KJP yang dilakukan oleh operator SPBU, ia menyampaikan bahwa KJP diberikan kepada orang tua agar anak-anak bisa menabung. Basuki Cahayapurnama menegaskan pelaku penyalahgunaan KJP akan diproses secara hukum. Namanya penyalahgunaan itu pasti terjadi di mana-mana dan di semua sistem. Makanya dari antara semua sistem yang kita pilih, akhirnya kita memilih sistem dengan kartu ATM dan tidak boleh transaksi kontan. Kita bisa bayangin dulu, ketika bisa tarik kontan, misalnya nama saya itu Basuki Cahayapurnama, dia bikinin satu kartu ATM. Nanti Basuki T Purnama 2 ATM, BT Purnama 3. Nama saya aja bisa kombinasi 5 ATM. Nah ini yang terjadi, orang bisa ambil, dia nyolong. Saya dikasih satu, 4-nya dia yang narik. Nah sejak itu kami mulai ubah, ini harus belanja. Dulu kwitansi, wajib beli pakai kwitansi. Hampir semua anak-anak itu orang tua itu membuat kwitansi palsu. Dengan sistem palsu, berarti kita bukan menolong anak, ngajarin orang mencuri. Terus kalau sisa kok nggak mau dibelanjain, itu duit kembali. Ya dia pasti akan bohong. Padahal kan seorang anak bisa aja tasnya masih bagus, bukunya dari abangnya, kakaknya kasih ke dia. Nah kalau dengan sistem ini, kita pengen dia belajar menabung. Kalau dia nggak bisa tarik kontan, dia belanja, sampai tahun depan kalau dia hemat, begitu dia naik kelas, sisa uang di dalam ATM ini boleh dia tarik menjadi. Pemirsa, perseteruan antara pengojek online atau Gojek dengan pengojek konvensional yang mangkal di pangkalan ojek semakin mengkhawatirkan. Tak jarang perseteruan ini berujung kekerasan dan sejumlah oknum pengojek konvensional merasa dirugikan
karena layanan Gojek kerap merebut pelanggan mereka. Seperti apa tindakan polisi untuk mengamankan layanan angkutan ini? Berikut penelusuran tim Metro TV. Tuntutan mobilitas tinggi di Jakarta mengundang celah inspirasi bisnis bagi penyedia layanan angkutan online. Berbekal aplikasi yang tersedia di ponsel pintar, semua layanan angkutan maupun pengiriman barang tuntas dalam sekejap. Gojek, salah satu yang kini digandrungi pelanggan dari berbagai kalangan. Cukup dengan memasukkan lokasi penjemputan dan lokasi tujuan. Aplikasi ojek online atau Gojek langsung mencarikan tukang ojek terdekat dan bahkan menunjukkan estimasi biayanya. Konsep dasar aplikasi ini adalah mempertemukan klien dengan tukang ojek terdekat, sehingga baik klien maupun tukang ojek tidak perlu lama menunggu. Pengemudi ojek mengaku merasa diuntungkan dengan sistem bagi hasil yang diberlakukan oleh Gojek, yaitu 80% untuk pengemudi dan 20% untuk perusahaan. Namun kini persaingan antara transportasi ojek berbasis online dan ojek pangkalan makin mengkhawatirkan. Bahkan tidak jarang terjadi perebutan penumpang yang berakhir dengan kekerasan di jalanan. Beberapa pengemudi Gojek menjadi korban. Kita ada beberapa insiden di mana beberapa pihak-pihak ojek maupun yang non-ojek mungkin ada resistensi terhadap driver-driver kami masuk dan keluar kompleks dan lain mengambil orderan. Kebanyakan hal itu karena miskomunikasi. Karena mereka sebenarnya belum mengerti konsep Gojek itu adalah misi sosial. Namun kalau insiden-insiden yang seperti kalau kriminal, masalah kekerasan dan apa-apa itu langsung kita bekerja sama dengan sangat erat dengan pihak polisi yang akan langsung memproses secara hukum. Kemudahan yang ditawarkan Gojek bagi masyarakat yang membutuhkan layanan angkutan yang cepat dan praktis ternyata justru menjadi ancaman bagi para tukang ojek konvensional yang hanya mengandalkan pesanan dari pelanggan. Beberapa tukang ojek konvensional mengaku kekurangan order jika anggota Gojek yang sudah menerima order masih juga mencari penumpang di pangkalan. Sejumlah pelanggan Gojek mengaku supir Gojek langganannya diusir dan diancam karena merebut pelanggan ojek pangkalan. Ya menurut saya sih Pak, boleh aja orang nyari duit ya Pak, di mana aja. Ini kan udah ada pangkalan, bolehlah dia ngetem di mana gitu, jangan di pangkalan ada orang ojek. Kita kan ngiri juga Pak, kita biasa dari dalam naik ojek diambilin di dalam. Nah kita dapat apaan? Kita biasa dapat sekian, menurun, boro-boro dapat setengahnya sekarang. Udah 30 tahun saya ngojek sini Pak, tenang. Selama ada Gojek, kagak tenang. Merasa banget terganggu ya. Soalnya mereka ngacak-ngacak gitu istilahnya tuh, ngacak-ngacak lahan kita kan. Itu kan di yang Kalibatas itu kan lahan ojek-ojek konvensional semuanya. Dengan mereka masuk ya terus terang kita kekurangan ini lagi, penumpang. Sangat membantu, mudah, murah juga dibandingkan taksi. Dan ya itu sayangnya kadang di beberapa tempat susah aja. Kendalanya di beberapa tempat sering nggak boleh, soalnya ditutup sama ojek pangkalan. Pernah mendapatkan pengalaman pribadi? Pernah. Seperti apa pengalaman? Saya ngorder Gojek, udah hampir setengah jam nggak nyampe, ternyata pas dikonfirmasi lagi, abang Gojeknya dicegat ojek pangkalan. Meski demikian, tidak semua ojek konvensional merasa terancam dengan keberadaan Gojek. Sih kalau kita orang kan pada ada langganan ya, ada langganan tetap beda kan sama Gojek kayak gitu ya kan. Kalau orang kepercayaan kan beda Bang. Aparat tak tinggal diam. Kapolda Metro Jaya menegaskan pihaknya tak akan segan-segan menindak para pelaku kekerasan dalam persaingan moda angkutan ini. Saya minta untuk rekan-rekan tukang ojek mampu untuk menahan diri, dan kami polisi pasti akan melindungi siapapun juga dari aksi-aksi kekerasan atau pelanggaran hukum. Jadi kalau seandainya tukang ojek yang biasa mangkal-mangkal merasa ini menjadi pesaing, bukan dilakukan dengan cara kekerasan dan diancam, tapi sebaliknya harusnya bagaimana ini untuk meningkatkan pelayanan agar publik juga akhirnya menggunakan jasa itu. Di sisi lain, pihak Organda mengatakan walaupun legal, keberadaan Gojek tetap menyalahi Undang-Undang LLAJ, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang keberadaan lalu lintas. Dalam undang-undang dijelaskan, ojek ataupun kendaraan roda 2 tidak termasuk dalam angkutan umum. Kenapa kita tidak setuju dengan adanya ojek? Karena memang itu tidak diatur dalam undang-undang.
kan? Sementara yang lain, angkutan umum yang lain harus mengikuti aturan-aturan itu. Gitu. Pak Ahok itu kan orang pinter, ya. Pak Kapolda itu juga orang pinter, ya. Pejabat-pejabat itu orang pinter, ya. Mereka tahu aturan, tahu undang-undang. Kenapa mesti dilanggar? Jangan kita berbicara kebutuhan lah, ya kan? Kebutuhan itu bisa diatasi. Mari kita sama-sama mengatasi kebutuhan itu seperti apa. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 74 Tahun 2014 memuat tentang aturan bahwa kendaraan roda 2 tidak diperkenankan untuk digunakan sebagai alat transportasi publik karena tingginya tingkat risiko untuk keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Walaupun tidak memiliki payung hukum, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mendukung manajemen ojek yang terorganisir. Banyak orang kebantu karena ojek. Yang